Dan apa yang disampaikan Mas Danu itu akan kita kaji. Barangkali kalau menjadi masukan dan luar biasa. Butuh kita ide-ide seperti ini. Saya kira. Ya kawan-kawan, sekarang kita sudah ada di Taman Badaan. Ini Taman Badaan itu ada dua. Yang ini adalah Taman Badaan 1, yang sana Taman Badaan 2, atau kebalik ya? Bener ya? 1, 2. Oh, kebalik saudara-saudara. Ya, kalau Taman Badaan 1 di depan kita adalah taman bermain anak-anak. Kalau di sini adalah lebih ke taman edukasi. Betul sekali. Dulu ini waktu kecil saya sering bermain di sini. Ada apa namanya, kolam berbentuk angka 8. Terus kemudian di sana ada patung Ayani. Di samping kanan kirinya ada lampu berjumlah 4 dan 5. Terus kemudian di sini ada tangga atau apa namanya, semacam pemisah taman, itu jumlahnya 17. Jadi artinya 17 8 45 kemerdekaan Republik Indonesia. Tapi pemerintah sekarang sudah merubah wajah taman ini menjadi lebih bagus lagi. Nah, kita masih bersama dengan Ibu Windarti, Wakil Wali Kota Magelang, dan kita akan ngobrol banyak dengan beliau. Tapi ngobrolnya nggak seputar pemerintahan, justru ngobrolnya tentang Ibu Win sendiri. Ya, Mas Danu, ya. Selamat pagi Mas Danu dan teman-teman sekalian. Senang sekali di hari Sabtu pagi yang cerah bisa sepedaan dan kita ngobrol di sini. Iya. Tadi gimana pengalamannya sepedaan? Luar biasa. Awalnya agak mendung, tapi begitu Mas Danu masuk mengampiri saya ini tadi, langsung cerah, sinar matahari langsung muncul, seakan-akan menyambut kedatangan beliau ini. Sang pencerah katanya. Nah, yang siap mengajak saya untuk tur sepedaan pagi. Tur de Magelang. Ya. Tapi kalau lalu lintas Magelang untuk pesepeda cukup aman atau gimana? Saya kira cukup aman, sangat aman, karena kita juga sudah punya jalur pesepeda. Ya. Hanya sayang disiplin masyarakat itu disiplinnya yang disiplin. Tadi saat kita berjalan ada 1-2 sepeda motor yang mungkin karena terburu-buru harus mengambil jalur lambat, pesepeda jalur lambat kita. Ya, udah ngambil jalur lambat, melawan arus lagi gitu. Nah, itu yang harus kita dorong, kedisiplinan warga, utamanya pesepeda motor ini untuk mentaati rambu-rambu lalu lintas. Padahal di Kota Magelang itu jalur lambatnya kalau dibanding dengan kota-kota lain jauh lebih bagus. Betul sekali. Ya kan? Bagus, tertib, ada dan separasinya safe, gitu, aman untuk anak-anak kita. Kalau aktivitas Bu Win ini sehari-hari selain melayani masyarakat, kalau ada waktu luang tuh ngapain aja sih Bu? Saya paling sedikit berolahraga, kemudian juga menghabiskan waktu bersama anak dan ibu saya yang tentu saja di jam-jam kerja saya tidak banyak bisa berkomunikasi atau mungkin mendampingi mereka. Nah, di waktu-waktu luang saya berusaha total untuk bersama anak-anak. Tetapi juga pekerjaan wakil wali kota itu ternyata tidak 8 atau 9 jam. 24 jam. Bahkan saat tidur pun HP harus on karena gitu ya. Aspirasi masukan dari masyarakat itu ternyata sewaktu-waktu bangun pagi tahu-tahu sudah ada WA, sudah ada SMS, bahkan setelah subuh itu saja, loh kok masih sudah ada yang WA masuk. Enggak pakai apa namanya asisten buat jawabin gitu atau gimana sih? Enggak, saya masih berharap apapun itu keluhan dari masyarakat dapat saya tanggapi secara langsung. Gitu, asisten membantu saya di hal-hal lain teknis yang memang saya kesulitan untuk keterbatasan waktu, tapi kalau WA, SMS saya pastikan dan jawab langsung. Yang lucu-lucu tuh apa sih Bu? Yang lucu-lucu. Ada nggak sih aspirasi masyarakat yang lucu? Gitu. Banyak sekali. Kadang anak-anak muda, karena mereka mungkin kita kan sudah banyak di sosmed gitu ya. Nah, ternyata efek dari sosmed ini di situ juga bisa melihat kontak
japri saya kemana gitu kan, langsung aja. Oh jadi memang nomornya di saya buat open. Saya hanya punya satu nomor untuk warga, untuk pemerintah, untuk teman-teman kolega saya, satu nomor, dan ini bisa diakses siapapun. DM pun kalau masih sebatas itu hal-hal yang wajar pasti saya jawab. Kadang suka nanya, ibu punya, kalau cowok nih punya cewek enggak nih yang bisa dijodohin sama kita. Nah ini kan sebetulnya tapi juga menarik. Wah kalau saya punya anak cewek pastilah bisa aja gitu PDKT ya. saya. Kalau putranya ibu itu berapa sih? Anak saya sebetulnya ada anak angkat 3, tapi anak ragil ini yang mungkin berkah dari Tuhan. Tapi 3 anak angkat saya sudah ada yang bekerja, sudah berkeluarga di Jakarta, kemudian yang nomor 3 masih kuliah di UTM, di Untidar, yang ragil sendiri ini berkah tersendiri karena saya mencurahkan banyak kasih sayang pada yang lain, terus gitu kemudian dipercaya oleh Tuhan. Nah ini sekarang masih SMA kelas 2 ini naik kelas 11. Iya. Tapi waktu buat keluarga kalau 24 jam kerja buat masyarakat kan juga berkurang. Itu ada protes nggak dari anak-anak? Enggak, anak-anak sudah paham sekali. Emaknya ini dari dulu kan memang aktivis, suka organisasi, tapi saya juga mengelola usaha waktu itu. Jadi mereka sudah terbiasa bahwa tidak selalu setiap waktu itu berdampingan dengan ibunya, tetapi mereka bisa kapan saja menghubungi saya, kontak saya. Kalau memang ada hal-hal yang harus ditanyakan, mereka butuh nasihat, setiap waktu bisa WA, SMS, bahkan video call. Akhir-akhir ini, "Ma, bagaimana kabarnya? Ma, aku punya kesulitan begini." Tetap ada waktu untuk keluarga yang di antara kesibukan ini pasti saya luangkan untuk anak-anak saya. Iya. Enak nggak sih Bu jadi wakil wali kota? Saya kira ini pertanyaan penting loh. Untuk enaknya 99% enak. Nah, yang 1% itu enak banget. Oh gitu ya. Enak banget karena saya bisa memberikan waktu, mendharma baktikan waktu saya untuk masyarakat. Bukan dalam artian enak bangetnya itu fasilitas atau apa. Itu kan hanya yang menyertai. Tetapi saat saya bisa memperjuangkan keinginan, aspirasi masyarakat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, rasanya puas banget. Puas. Oh ternyata saya diberikan amanah, dipercaya di sini ini bisa membawa manfaat bagi masyarakat. Apa sih gunanya kalau kita ada jabatan, kedudukan, tapi ternyata tidak membawa manfaat bagi masyarakat? Betul. Banyak yang pengen jadi seseorang yang populer atau punya jabatan, tapi hanya sekedar memperbaiki ekonomi juga banyak loh itu. Betul sekali. Saya nggak usah nyebut nama ya, karena di Magelang nggak ada. Nggak ada. Kita semuanya fokus untuk mensejahterakan masyarakat. Amin, semoga. Kalau ada bonus, kalau ada tambahan kesejahteraan itu bonus, karena kita sudah secara tulus mengabdi pada masyarakat. Iya dong. Bonusnya adalah tambahan kesejahteraan. Iya dong, karena nggak mungkin dong orang kerja tanpa bisa hidup dengan layak gitu kan. Betul sekali. Tapi yang paling berkesan selama jadi wakil wali kota nih, berkunjung kemana, terus maksudnya ke masyarakat ya, berkunjung ke masyarakat, terus melihat apa sih di masyarakat itu? Saat justru malah kalau di acara kedinasan kan semuanya protokoler, semuanya sudah diatur. Nah justru malah saat kita jalan-jalan mungkin kita takziah atau mengunjungi saudara kita yang lagi tertimpa musibah. Nah di situ semuanya kan nggak terencana. Nah tiba-tiba di situ kita melihat satu kejadian atau ada aktivitas masyarakat yang di luar pengetahuan kita. Mungkin kalau di sosial masyarakat ini ada, oh ternyata ada toh warga kita itu yang mengalami kurang gizi atau malah bisa kelihatan dari situ ya. Malah justru realnya kalau saat kita belusuan turun ke kampung, dalam artian tanpa ada protokoler, tanpa ada
apa ini, saya malah lebih menyukai itu saat kita jalan-jalan, kita menemukan hal-hal yang di luar perhitungan kita dan kita bisa menyelesaikan. Contohnya ada problem rumah yang tidak layak huni, yang dihuni oleh masyarakat, atau bahkan kita mendapatkan laporan lewat medsos. Kekuatan medsos luar biasa. Laporan yang kita terima mungkin sifatnya kan non teknis, tapi begitu kita menanggapi keluhan masyarakat, ternyata di situ ternyata problemnya lebih besar lagi, dan kalau kita bisa menyelesaikan itu kebanggaan, suatu kepuasan tersendiri bagi saya. Wah, luar biasa. Jadi memang harus berarti sering-sering ya pemimpin itu harus turun diem-diem gitu ya. Betul ya, enggak harus duduk selalu di belakang meja, tapi harus turun, dan itu kita malah harus lebih banyak turun gitu. Betul ya. Sekali. Tapi ya di Magelang gitu juga kan pemimpin-pemimpinnya. Insya Allah kita melakukan seperti itu, dan kalaupun kita turun ke masyarakat ini spontanitas. Ya. Bu Win, ini kan kita sebelumnya belum normal sesungguhnya. New normal pun sedang dalam menuju. Nah, ini gimana kondisi Magelang saat ini? Ya, betul sekali Mas Danu dan rekan-rekan sekalian, bahwa saat ini kita sudah siap untuk menuju new normal bagi seluruh masyarakat Kota Magelang tentunya. Ya. Yang pertama ditandai dengan beberapa hari terakhir ini perkembangan COVID sudah menurun, sudah tidak ada lagi kasus positif dan penambahan, dan ini kita memasuki zona hijau, green zone. Untuk itu karena tentu saja peran serta masyarakat sekalian untuk menjaga semua himbauan pemerintah, kalau keluar rumah pakai masker, kemudian sering cuci tangan, menjaga pola hidup bersih dan sehat. Satu lagi, kalau ada tamu dari luar daerah, usahakan untuk dicegah. Jangan dulu. Kalaupun datang untuk keperluan yang sangat penting, jangan sampai menginap. Ini untuk kepentingan kita semua, kedisiplinan dan kepatuhan warga untuk memasuki kita new normal, agar berlangsung kehidupan kita secara normal seperti dulu sebelum COVID, tetapi juga dengan protokoler kesehatan yang harus dipatuhi, sehingga aktivitas kita dapat kembali seperti sedia kala untuk lebih lagi meningkatkan, utamanya adalah aktivitas baik itu kegiatan perekonomian, aktivitas budaya, aktivitas berkesenian, aktivitas sehari-hari kita dapat normal kembali. Ya, itu dia. Jadi harus tertib, disiplin, dan juga mematuhi semua aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah gitu ya. Jangan bandel. Sepedaan kayak tadi juga harus pakai masker kayak kami gitu ya. Diukur lah. Karena kita nggak ngerti droplet itu masuknya kapan. Oke? Oke, kalau kita tadi udah ngobrolin soal keluarga, soal bagaimana membagi waktu. Nah, sekarang pengen nanya Bu Windarti selaku Wakil Wali Kota Magelang. Magelang ini sudah bagus apa belum sih Bu menurut kacamata Wakil Wali Kota? Menurut saya Magelang sudah sangat bagus. Sudah tertata, kotanya sudah bersih, indah, nyaman, kemudian masyarakatnya juga patuh, disiplin, taat. Terus penataan dari semua lingkungan. Sekarang dilihat kan, hampir tidak ada jalan berlubang di Kota Magelang. Oh iya, betul sekali. Dan ini mungkin taman-taman pun juga sudah banyak di Kota Magelang untuk dinikmati, sekaligus menjadi bahana daripada anak-anak kita main ke luar agak jauh, kita sediakan arena bermain yang layak dan aman untuk anak-anak. Kalau harapannya, nah sekarang kan Bu Win sebagai pimpinan, pasti pemimpin juga pasti ingin lebih baik lagi. Yang pengen dilebih baikkan lagi itu apa? Tentu kebijakan kami masih dirasa kurang menyentuh. Nah, ini ke depan tentu akan ada lagi terobosan-terobosan dalam hal lebih untuk menyejahterakan masyarakat.
semua fasilitas yang ada kita tingkatkan, pemberdayaan masyarakat juga akan lebih kita tingkatkan untuk lebih berpartisipasi aktif. Selama ini sudah, nah ke depan harus lebih aktif lagi, utamanya kalau hanya Pak Wali, saya, masyarakat itu juga harus terlibat, atau Forkompimda saja, tetapi semua komponen masyarakat harus terlibat. Nah, termasuk sekarang tukang kritik kayak saya. Nah, termasuk Mas Danu ini. Nah, saya berharap Mas apa kira-kira yang kurang dari pemerintah Kota Magelang sehingga ke depan dapat kita melihat sisi berbeda yang dilihat oleh. Kalau menurut saya sih Magelang kurangnya pertama itu keterlibatan masyarakat, karena selama ini saya masih melihat kesannya bahwa pemerintah itu masih yang pegang power dan the one and only. Gitu ya. Iya, jadi masyarakat itu tidak benar-benar terlibat. Taunya nih tak kasih kebijakan, nih tak nganu ini gitu. Jadi masyarakat, loh aspirasiku bagaimana gitu. Nah, barangkali terutama anak muda loh. Gitu ya. Betul Bu, anak muda itu sekarang Magelang kreatif. YouTube konten yang membuat konten-konten YouTube itu sudah banyak. Terus kemudian yang bermain di dunia ya yang milenial sekarang lah, anak-anak milenial kan sekarang suka hal-hal kreatif. Ekonomi kreatifnya itu maju banget dan mereka sudah punya komunitas-komunitas. Mungkin Magelang lebih asik kalau seandainya ada semacam community hub atau tempat-tempat di mana anak-anak muda itu bisa berkreasi, bisa mengemukakan aspirasinya begitu loh. Jadi kalau sekarang kan mereka masih di rumahnya masing-masing, tapi mereka mau ngumpul susah. Di mana ya tempat ngumpulnya ya gitu. Jadi saya membayangkan tempat-tempat Magelang semacam rumah-rumah tua yang lama itu bisa lah Pemkot Magelang kerjasama dengan yang punya rumah, terus diperbaiki, ada kafe di situ, anak-anak muda bisa membuat kerajinan kayu, membuat apa gitu, konser kecil-kecilan gitu. Kalau di Magelang kan juga belum ada gedung kesenian kan Bu. Nah itu dia, itu juga jadi, saya juga berpikir ini kota-kota lain sudah jalan loh, bahkan pendopo pengabdiannya kalau di beberapa kota kan pasti ada kan ya. Nah di situ juga boleh digunakan oleh masyarakat dan tanpa prosedur yang cukup berbelit-belit. Nah saya berharap Magelang ini kan sudah bagus secara fisiknya. Nah hubungan antar masyarakatnya ini biar lebih bagus, fasilitasilah oleh pemerintah gitu. Masukan yang bagus sekali. Kritik itu sangat kita butuhkan, terutama adalah kritik yang membangun. Betul. Dan apa yang disampaikan Mas Danu itu akan kita kaji. Barangkali kalau menjadi masukan dan luar biasa. Butuh kita ide-ide seperti ini. Saya kira selama ini kita sudah punya forum untuk menampung aspirasi, lewat Musrenbang, ya Musrenbangkel, Musrenbangcam, kemudian Musrenbang Kota. Di samping itu juga lewat sekarang dengan Musrenbang online. Kita sudah punya itu, ya. Ini untuk menampung aspirasi yang saat ini mungkin selama 3 atau 4 bulan terakhir banyak masyarakat yang stay at home, physical distances. Nah ini kita manfaatkan, kita gunakan IT. Tapi teknologi informasi harus digunakan. Sebagian sudah tahu, sudah. Tentu masih sangat terbatas, tetapi ke depan apa yang menjadi usulan Mas Danu tentu menjadi harapan sebagian masyarakat kita juga dan pemerintah kota untuk nantinya bisa mewujudkan. Ya, tapi mungkin ini asik juga loh kalau pemimpinnya kayak Mbak Win ini, dia punya nomor pribadi yang di-share ke masyarakat. Jadi barangkali kalau kita bicara dari hati ke hati itu akan lebih enak, lebih nyaman, terus kemudian lebih terbuka. Karena kalau barangkali lewat Nun Sewu, ketika kita sudah nulis di yang protokoler itu harus menurut Musrenbang dan sebagainya gitu,
ini benar-benar tersampaikan atau tidak. Jangan-jangan ini di skip terus ada desain lain gitu kan yang dikhawatirkan masyarakat seperti itu. Tapi kalau secara personal akan aku sudah diterima kok, sudah dibaca gitu. Iyalah. Gitu kan. Sekarang kan zamannya bukan top down, tapi bottom up. Itu dia. Kita menampung aspirasi dari masyarakat, kita kaji, kita kelola, bahkan di dalam setiap kebijakan pemerintah kota selalu mempertimbangkan usulan dan aspirasi masyarakat. Iya. Memang 5 tahun terakhir ini hampir di akhir masa jabatan saya mendampingi Pak Wali, tentu masih banyak hal-hal yang belum dapat kita capai secara maksimal, tapi insya Allah kita tetap berupaya di sisa waktu masa jabatan kami untuk memenuhi aspirasi terutama yang sudah masuk ke kami. Iya. Mohon bersabar, apalagi dengan COVID ini. Saya sabar. Yang pasti sabarnya, tapi yang jelas harus ada progres ya, progres ke arah kesejahteraan masyarakat, terus kemudian kesempatan memperoleh pekerjaan, terus kemudian perhatian terhadap disabilitas, itu juga penting banget loh, karena banyak sekali yang mengabaikan hal-hal seperti itu. Tapi saya yakin dengan pemimpin seperti Bu Windarti ini, Magelang akan lebih maju. Insya Allah. Biar Magelang bisa menjadi ini, kan nanti katanya kan smart city, padahal smart city itu salah satu tujuannya adalah kedepannya pemerintah itu tinggal bikin kebijakan saja, tetapi yang menjalankan adalah civil society-nya, masyarakat sendiri yang akan gumregah. Betul, betul sekali. Gitu. Oke. Kawan-kawan, terima kasih. Sepertinya potret kali ini sudah cukup lengkap. Kita tadi sudah sepedaan dari rumah dinas sampai ke Taman Badaan. Terus kita juga ngobrol banyak dengan Bu Windarti. Kita akan ketemu lagi di potret yang akan datang dengan orang-orang spesial juga dari sekeliling kita. Kalian juga boleh usul loh siapa yang akan saya wawancara ya. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih Bu Windarti. Sama-sama Mas Danu, teman-teman sekalian, tetap kreatif untuk membangun kota Magelang yang lebih baik untuk kita semua. Asik. Sampai jumpa.